Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, karena kita belum pernah belajar bertatap muka, dan hanya perkenalan lewat teks, ini sekalian video perkenalan juga dari Ibu. Perkenalkan anak-anak Ibu, nama Ibu Rizky Amaliah Pohan, panggilan Ibu Kiki Pohan. Jadi, apalagi ya kira-kira yang perlu diperkenalkan? Oh, Ibu asli orang Siabu. Terus status Ibu masih single. Terus usia Ibu 27 tahun. Itulah perkenalan singkat dari Ibu. Dan Ibu akan mengajar di kelas 10 TKJ 2 mata pelajaran pemrograman dasar. Jadi sebelum kita membuat yang namanya website, kita harus tahu dulu apa saja dasar-dasar dari sebuah pemrograman. Nah, di dalam pembelajaran ini nanti kita akan belajar dasar-dasar pemrograman itu. Salah satu materi yang pertama adalah temanya algoritma pemrograman. Di dalam KD ini kita akan membahas tentang bagaimana konsep algoritma, pengertian algoritma, struktur algoritma, terus algoritma yang menggunakan bahasa natural, terus memahami pseudokode, terus flowchart dan penggunaan tool flowchart. Lalu kita juga akan belajar tentang pengenalan variabel, terus memahami pengenalan tipe data, dan memahami pengenalan operator. Jadi itu adalah ada 8 materi yang harus dipahami sama anak-anak Ibu sebelum kita next ke materi yang lain, seperti itu. Nah, sebelumnya Ibu sudah memberikan tugas tentang meringkas materi algoritma ini, tapi Ibu sangat yakin mungkin ini adalah bahasa-bahasa baru yang anak-anak Ibu baru dengar. Di sini Ibu akan berusaha menyampaikan materi ini dengan harapan anak-anak Ibu dapat memahaminya. Apabila memang ada juga yang masih kurang paham, masih juga belum ngerti, boleh di komen aja di kolom komentar video ini atau langsung chatting ke WhatsApp Ibu. Bu, ini kira-kira saya masih kurang paham, Bu, apa ya, Bu? Gitu boleh. Atau mau langsung ketemu sama Ibu, mau belajar langsung juga boleh, tapi jangan rame-rame karena kan sekarang masih situasi corona. Oleh karena itu kita masih memang kurang maksimal untuk belajarnya anak-anak Ibu. Jadi untuk saat ini kita berusaha untuk memberikan yang terbaik dengan situasi yang seperti ini gitu. Oke, langsung aja mempersingkat waktu kita masuk ke materi ya. Pertama, kita membahas tentang algoritma pemrograman dulu gitu ya. Nah, untuk belajar memprogram ini adalah belajar tentang bagaimana sih strategi pemecahan masalah. Itu dia. Nah, metodologinya seperti apa, sistematika pemecahan masalah itu seperti apa, aturan-aturannya. Terus baru kita buatkan dia dalam sebuah notasi yang memang sudah disepakati bersama, seperti itu. Terus habis itu nanti kalau belajar memprogram itu nanti bersifat tentang pemahaman persoalan, analisis, sintesis. Aduh, nanti kalian bingung deh bahasanya, udah gak usah dibahas tentang kayak gitu. Sekarang kalau belajar bahasa pemrograman, nah ini nanti mengarah ke kita belajar bikin website. Nah, bikin website ini nanti belajar bagaimana memakai suatu bahasa, aturan sintaks. Jadi bahasa pemrograman, kode-kode pemrograman itu kita sebut dengan sintaks, atau tata bahasa setiap instruksi yang ada dan tata cara pengoperasiannya atau bahasa yang bersangkutan pada mesin tertentu. Nah, belajar memprogram itu tidak sama dengan belajar bahasa pemrograman, seperti itu. Kalau tadi memprogram itu kita belajar tentang pemahaman masalah, terus menganalisis apa aja kira-kira masalahnya, terus nanti kita mencari solusi. Nah, kalau program kita itu lebih belajar sintak-sintak atau kode-kode bahasa pemrograman. Oke, langsung kita ke algoritma. Pengantar sedikit dari algoritma. Jadi algoritma ini itu digambarkan dengan seorang pria bernama Muhammad Musa Al-Khawarizmi gitu, yang seperti yang udah Ibu share materi kemarin.
Jadi kalian ini sedang berkecimpung di dunia komputer, itu seharusnya mengetahui orang ini gitu. Karena dia adalah seorang ilmuwan Islam yang karya-karyanya itu dalam bidang matematika, astronomi, astrologi, dan geografi banyak menjadi dasar perkembangan ilmu modern yang sekarang sudah kita rasakan saat ini. Dan dari namanya, istilah yang akan kita pelajari dalam bab ini telah muncul, yaitu dari Al-Khwarizmi kemudian berubah menjadi algoritmi. Itu harusnya gitu, gimana? Gitulah tulisannya. Terus dalam bahasa Inggris dan diterjemahkan menjadi algoritma. Makanya nanti ada istilah algoritma dalam bahasa Indonesia. Definisi algoritma. Ya. Algoritma ini adalah urutan atau langkah-langkah logis penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis. Jadi algoritma ini bisa disimpulkan sama pemahaman kita sehari-hari. Ini adalah sebuah langkah-langkah, cara-cara dari step 1 ke sampai step terakhir. Itu namanya algoritma. Dalam kehidupan sehari-hari kita itu bisa disebut juga algoritma. Seperti algoritmanya mau buat kopi apa? Pertama, ambil dulu gelasnya, cangkirnya, lalu sediakan kopinya, sediakan gulanya, bahan-bahannya, sediakan sendoknya. Seperti itu. Itu semua adalah tahap-tahap. Nah, tahap-tahap ini kita sebut namanya algoritma. Nah, sampai pemahaman algoritma, mudah-mudahan ini gampang sekali, anak-anak ibu pasti paham lah ya. Nah, strukturnya ya, apa saja sih contoh satu, kita contohkan satu struktur bagaimana contoh algoritmanya. Misalkan jika seseorang ingin mengirim surat kepada kenalannya di tempat lain, langkah yang harus dilakukan adalah pertama, menyiapkan peralatan tulis. Dia akan menulis surat untuk kenalannya di tempat daerah lain. Berarti yang pertama disiapkan peralatan tulis. Yang kedua, menulis suratnya. Yang ketiga, suratnya dimasukkan ke dalam amplop yang tertutup. Lalu amplop ditempeli perangko secukupnya. Terus pergilah ke kantor pos atau ke pengiriman ekspedisi terdekat untuk mengirimkan surat tersebut. Ya, jadi itulah yang disebut namanya algoritma. Langkah-langkah itu, langkah-langkah suatu kegiatan atau proses suatu kegiatan itu namanya adalah algoritma. Nah, contoh satu lagi, algoritma menghitung luas persegi panjang. Nah, kayak gitu ya contohnya. Masukkan dia panjangnya berapa, lebarnya berapa, berarti luasnya panjang kali lebar, terus sama dengan tulis, dapat hasil dari luasnya. Nah, itu dia langkah-langkah beberapa algoritma, contoh algoritma. Mudah-mudahan anak-anak ibu paham. Terus apa aja sih keuntungan-keuntungan kalau kita buat algoritma ini? Ya, pertama, pembuatan atau penulisan algoritma ini tidak tergantung pada bahasa pemrograman manapun. Jadi artinya penulisan algoritma ini independen dari bahasa pemrograman dan komputer yang melaksanakannya. Jadi nanti kalau anak-anak ibu bikin website nanti itu kita akan menggunakan bahasa-bahasa pemrograman. Nanti akan belajar bahasa PHP, terus HTML, terus Pascal, bahasa C. Itu adalah macam-macam bahasa pemrograman yang kenapa nanti artinya kamu bisa ngelihat tampilan halaman di sebuah website. Itu menggunakan sintak-sintak pemrograman dasar. Jadi algoritma ini itu tidak tergantung dengan bahasa pemrograman tersebut, dengan sintak-sintak tersebut, melainkan dia adalah alat bantu untuk memudahkan kita menciptakan sebuah website, ya, agar kita tahu apa saja sih langkah-langkah yang kita lakukan dalam membangun sebuah website. Itu aja. Jadi algoritma itu sebuah cara kita untuk membuat kerja kita itu lebih teratur, lebih sistematis dari langkah awal sampai langkah-langkah seterusnya secara teratur. Seperti itu. Terus apalagi sih Bu keuntungan dari algoritma?
Nah, keuntungan selanjutnya itu adalah notasi algoritma dapat diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman. Ya, seperti itu. Jadi, bahasa pemrograman notasi ini maksudnya adalah ada bahasa pemrograman yang mungkin bisa kita kaitkan dengan bahasa algoritma ini. Bukan bahasa algoritma, dari algoritma ini gitu. Jadi memudahkan kita memasukkan bahasa atau sintak-sintak pemrograman yang ingin kita lakukan step by step tersebut gitu. Lalu manfaat selanjutnya, apapun bahasa pemrogramannya, output yang akan dikeluarkan sama karena algoritmanya sama gitu. Jadi gini, maksud dia itu adalah bahasa pemrograman ini kan tadi Ibu bilang banyak, contohnya ada bahasa C, ada bahasa pemrograman PHP tadi, ada bahasa Pascal, atau yang dasar itu HTML gitu. Jadi apapun kamu menggunakan bahasa pemrograman apapun ini dalam membuat website, itu tidak mempengaruhi outputnya, tidak mempengaruhi hasil tampilan akhirnya. Karena algoritma yang kamu buat di awal itu sama, maka dari itu tadi dia nggak pengaruh sama bahasa pemrogramannya, tapi melainkan ini adalah cara kita untuk memudahkan kita apa aja langkah-langkah dari awal sampai terakhir kita bikin website, itu aja. Jadi nggak berpengaruh sama komputer, nggak berpengaruh sama hasil kerja kita di komputer, website, apa segala, nggak pengaruh. Tapi ini kayak oret-oret kita di kertas untuk mengetahui, atau di kertas atau mau kamu pindahkan juga ke Word atau kemana terserah, kayak sebuah langkah-langkah yang memudahkan kita untuk mengerjakan suatu pekerjaan gitu. Jadi nggak lewat-lewat langkahnya gitu. Kerjaan pun jadi lebih bagus gitu ya. Nah, dalam beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam membuat algoritma, itu ada beberapa ya yang harus kamu perhatikan. Pertama, teks algoritma berisi deskripsi langkah-langkah penyelesaian masalah. Seperti itu. Deskripsi tersebut itu dapat ditulis dalam bentuk notasi kata-kata apapun, asalkan kamu mengerti, orang yang membaca mengerti, dan mudah dipahami gitu. Jadi menggunakan bahasa Indonesia, menggunakan bahasa Inggris, menggunakan bahasa Mandailing, bahasa Batak boleh. Yang penting kamu paham apa langkah-langkah yang akan kamu lakukan dalam satu pekerjaan itu. Jadi kalau kamu misalkan mau bikin kopi, algoritma bikin kopi, ya udah, kayak tadi kata Ibu, sediakan gelasnya, sediakan kopinya, gulanya, sendoknya, air panasnya. Itu kamu bisa sebut namanya algoritma. Karena apa tadi algoritma? Algoritma itu adalah suatu langkah-langkah di sebuah pekerjaan. Ya. Terus yang kedua, apalagi yang perlu diperhatikan dalam membuat algoritma, yaitu tidak ada notasi yang baku dalam penulisan teks algoritma. Seperti notasi bahasa pemrograman. Beda ya. Beda. Notasi yang digunakan dalam menulis algoritma itu disebut notasi algoritmik. Ya. Jadi kamu nggak bisa menggabungkan. Nanti masalahnya ini kamu akan bingung. Yang Ibu maksudkan itu pemrograman itu nanti ada sintak-sintak kode-kode khusus di dalam sebuah bahasa pemrograman. Nanti kamu akan mengerti. Nanti kita akan sampai ke sana belajar HTML mungkin insya Allah. Jadi dalam bahasa pemrograman itu ada bahasa khusus, boleh dicari nanti di internet, contoh bahasa PHP. Nah, nanti kayak bentuk sintak-sintak, karakter-karakter, nah seperti itu. Nah, itu kamu nggak bisa buatkan algoritma dengan kode-kode yang seperti itu, gitu. Karena algoritma ini adalah menggunakan bahasa yang kita pahami, bahasa sehari-hari, bahasa manusia. Nah, itu dia. Jadi tidak bisa kamu gabungkan atau satukan dengan bahasa pemrograman. Selanjutnya, apalagi yang perlu diperhatikan dalam membuat algoritma, selanjutnya itu adalah setiap orang dapat membuat aturan penulisannya sendiri. Nah, itu dia enaknya algoritma. Dan notasi algoritmiknya sendiri. Hal ini dikarenakan teks algoritma itu tidak sama dengan teks program yang barusan Ibu katakan. Namun, supaya notasi algoritmik ini mudah kamu translasikan ke dalam bahasa pemrograman tertentu, maka sebaiknya notasi algoritmik ini kamu korespondensikan dengan notasi bahasa pemrograman secara umum gitu.
Jadi bikin aja bahasa yang mudah kamu pahami, agar yang umum-umum, agar juga kamu paham dalam mengekspresikannya ke dalam bahasa pemrograman. Terus selanjutnya ada notasi algoritmik. Notasi algoritmik ini bahasa algoritma, bukan notasi bahasa pemrograman yang tadi Ibu ulangin. Karena itu pseudokode namanya dalam notasi algoritmik tidak dapat dijalankan oleh komputer, ya. Karena bahasa komputer dengan bahasa algoritmik itu beda. Ya, Ibu harap paham karena dari tadi Ibu ngulang-ulangin itu kan. Terus agar dapat dijalankan oleh komputer, susah banget ini ngomongnya. Pseudokode dalam notasi algoritmik harus ditranslasikan atau diterjemahkan ke dalam notasi bahasa pemrograman yang kita pilih atau yang kita gunakan. Perlu diingat ya, bahwa orang yang menulis program ya sangat terikat dalam aturan tata bahasanya dan spesifikasi mesin yang menjalankannya. Apa pseudokode tadi? Kata Ibu, pseudokode adalah kode yang mirip dengan instruksi kode program sebenarnya. Nanti ada contohnya. Selanjutnya, algoritma sebenarnya digunakan untuk membantu kita dalam mengkonversikan suatu permasalahan ke dalam bahasa pemrograman. Gitu. Jadi dalam bahasa pemrograman itu kita menggunakan logika. Logika itu adalah cara berpikir, rasionalnya gimana dalam melakukan satu pekerjaan. Itu dia. Jadi nanti kalau kita bikin algoritma itu memudahkan kita untuk membuatkan ke dalam bahasa pemrograman. Seperti itu. Itu gunanya algoritma. Nah, manfaat terakhir adalah algoritma merupakan hasil pemikiran konseptual. Ya. Supaya dapat dilaksanakan oleh komputer, algoritma harus ditranslasikan ke dalam bahasa pemrograman. Gitu. Nah, jadi itu dia sedikit penjelasan dari algoritma, apa dia sejarah algoritma, terus pengertian algoritma, apalagi tadi contoh algoritma, lalu manfaat dari algoritma. Nah, itu sudah ada 4 poin yang Ibu jelaskan. Silakan anak-anak Ibu diringkas dari video yang Ibu buat ini. Dari materi yang sebelumnya sudah ada ya tentang materi algoritma. Nah, di materi ini kiranya kalau nggak ada yang ditulis di buku atau materi yang Ibu kasih, boleh kamu tambahkan di catatan kamu. Seperti itu. Nah, kira-kira apabila ada yang ingin ditanyakan atau yang kurang paham, boleh langsung komen di kolom komentarnya atau chatting langsung ke WhatsApp Ibu di jam kerja, jangan di luar jam kerja karena Ibu juga mau istirahat kan ya. Oke, terima kasih perhatiannya buat anak-anak Ibu semua. Harapan Ibu agar video ini tidak di-skip, tidak dilewat-lewatin, kamu dengarkan dari awal ya, biar kamu paham dan bisa melanjutkan pekerjaan selanjutnya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara membuat algoritma dan bagaimana cara mengkonversikannya ke dalam flowchart. Nanti kita belajar lagi yang selanjutnya ya. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe, dapat nilai plus ya.